Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah kerugian jika peternak tidak mengenal pakan fermentasi dan pakan silase. Di samping peternak itu mau peternak yang kecil ataupun peternak yang sudah besar, ataupun juga yang hanya memelihara saja. Jadi kita akan bahas ya sebuah kerugiannya. Di sini mungkin saya bisa katakan saya hanya memelihara domba saja, belum ke tahap peternakan, atau itu peternakan breeding ataupun jual beli atau ngebelo ya istilahnya, kita membeli anakan-anakan badut yang kecil gitu ya. Saya di sini hanya memelihara saja, akan tetapi sudah dirasakan sama saya sendiri ya teman-teman. Jadi kerugiannya itu adalah kita tidak mengenal pakan fermentasi kopsilase pada saat kita tidak ada pakan, biasanya pada musim kemarau. Nah, hijau-hijauan sangat susah. Kita tidak tanam rumput di kebun, kita tidak punya stok pakan. Bagaimana itu mengatasinya? Nah, sebuah kerugiannya itu adalah di situ teman-teman. Salah satunya yaitu pada saat musim kemarau kita kesulitan untuk memberi pakan pemeliharaan kita. Nah, jika kita tadinya tahu pakan fermentasi itu gunanya untuk apa, pakan silase itu gunanya untuk apa, pada saat musim seperti ini ataupun pada saat musim hujan juga, kalau kita sudah tahu, itu adalah sebuah keuntungan bagi kita karena menghemat energi yang dikeluarkan hanya cukup sekali saja. Misalkan kita ini ngarit dalam satu hari, kita kalau ngarit normal misalkan kita nggak pakai pakan fermentasi ya, misalkan kita 2 karung ya teman-teman, itu habis dalam satu hari ya. Kita ngarit lagi beberapa, mungkin 2 karung itu memerlukan waktu sekitar 4 jaman lah, paling lama 4 jam atau paling sebentar itu 2 jam. Terus dalam 2 jam itu kita bisa gunakan misalkan untuk hal-hal lain ya. Jadi untuk pakannya itu sekali pakai habis ya teman. Besoknya lagi harus kita ngarit lagi. Nah, beda untuk pakan fermentasi, mungkin tenaganya itu cuma sekali. Maksudnya begini, kita satu hari misalkan ngarit nih, dalam 8 jam kita bisa habiskan untuk ngarit. Mungkin kita beberapa 8 jam itu bisa dapat beberapa kantong ya, beberapa karung untuk si pakan rumput liarnya gitu. Nah, kalau kita tahu fermentasi itu, kita pada satu hari itu ngarit saja khusus, misalkan kita dapat 8 karung. Nah, 8 karung itu kita fermentasi, mungkin bisa menghemat tenaga kita di besok harinya. Mungkin 8 karung bisa untuk, kalau saya ya 6 domba itu bisa sekitar nyampe 4 hari atau 5 hari, seminggu lah maksimalnya 1 minggu. Kita bisa menghemat energi itu berarti sekitar 5 hari. Jadi minggu depannya kita mulai gitu lagi. Mungkin sih agak capek ya, tapi untuk istirahatnya itu agak lama ya teman-teman. Untuk di pakan fermentasi itu dari segi bukan dari segi kualitas pakan, tapi itu dari segi waktu ya. Yang simpelnya sama silase juga seperti itu. Kalau fermentasi itu adalah sama, sistemnya adalah pengawetan pakan supaya pakan itu bertahan lama. Nah, itulah untuk itunya, secara simpelnya ya. Untuk masalah gizinya juga ya tentunya lah berbeda. Pakan langsung kita dadakan kita kasih dan juga kita fermentasi dulu ya, jelas pasti beda itu perbedaannya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk pakan fermentasi juga, nah kerugiannya pada saat musim kemarau panjang seperti ini. Saya di sini mengetahui pakan fermentasi, pakan silase mengetahui, akan tetapi mungkin karena malas atau gimana, mungkin karena baru sedikit gitu ya, kita hanya memelihara saja. Jadi kita tidak pedulikan itu pakan seperti, yang penting mah kita kasih makan, yang penting hidup lah peliharaannya. Pemikiran kita itu seperti itu ya, karena kita pemikirannya bukan di pengusaha, masih skala memelihara saja ya teman-teman. Akan tapi saat ini saya rasakan, walaupun saya bukan pengusaha domba juga, hanya memelihara, kalau masalah pakan tidak ada, sangat resah sekali teman-teman. Domba pun kelaparan, khawatir juga iya. Nah, di sini diperlukan untuk stok pakan teman-teman. Bukan hanya stok pakan, juga mengolah pakan fermentasi. Kita bisa lihatkan ya seperti ini. Pakan untuk di musim kemarau itu pasti kering. Nah, kita bisa mengolahnya difermentasi supaya kualitas pakan tersebut, ataulah secara kasarnya domba itu mau makan pakan kering itu ya teman-teman. Nah, di situ untuk kerugian para
peternak atau para pemelihara domba tidak mengetahui pakan fermentasi atau pakan silase. Nah, dari segi itu ya, dari segi apa namanya tadi, kemaksimalan waktu, dari segi waktu dan juga dari segi pada saat ini ya, pada saat waktu kemarau ini kita kalau tidak mengetahui seperti itu. Dan yang kedua adalah dari segi kualitas pakan, teman-teman. Dari segi kualitas pakan yang saya rasakan selama ini, saya juga pernah di video sebelumnya mungkin saya pernah upload juga mengenai pakan fermentasi dan silase. Belum pernah silase, fermentasi sudah pernah, bisa dicek di video-video sebelumnya. Itu masalah di bobot badannya ataupun perkembangan bobot badannya setiap bulannya lah gitu. Jadi kalau kita pakai pakan fermentasi itu signifikan ya, walaupun sedikit tapi enggak lah, agak jauh dari pakan biasa yang kita kasih, karena di dalam kandungan pakan yang dadakan sama pakan fermentasi itu berbeda, teman-teman. Kadar air itu berbeda. Mungkin para pemelihara ataupun para peternak yang masih belum mengetahui pakan yang bagus untuk domba itu adalah pakan yang hijau-hijau gitu, padahal itu keliru ya teman-teman. Tapi pakan yang memenuhi kandungan gizinya ya, jangan terlalu banyak kandungan airnya juga teman-teman, harus seimbang antara karbohidrat, protein dan lainnya. Nah, di pakan fermentasi itu mungkin sedikit-sedikit ada ya, karbohidratnya ada, proteinnya ada, sumber airnya juga ada, kadar airnya juga ada gitu. Tapi beda kalau kita tidak olah kembali itu pakan, langsung diberikan dadakan, hanya ada kebanyakan kadar airnya saja lah gitu. Terus di kotorannya juga pasti banyak numpuk. Jadi kalau kita pakai pakan langsung dadakan itu berkembangnya hanya pada ini ya, apa namanya, kotorannya. Nah, beda sama fermentasi itu lebih kebanyakan perbandingannya itu masuk ke dalam perkembangan berat badannya, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman. Jangan, di sini ada sih yang fanatiknya, buat apa pakai pakan seperti itu, bukan buat apa pakai pakan seperti itu, mending pakai pakan ini aja, simple, enak. Ya enaknya pada saat seperti ini musim kemarau ya susah juga. Ya anehnya rumput kering, teman-teman. Nah, jadi kita harus melek ya teman-teman. Itu walaupun kita hanya memelihara, bukan peternak besar, bukan peternak yang baru. Yang kita melihara, kita harus melek, harus tahu informasi tentang pemberian pakan yang mempermudah kita dan tentunya akan memperbaiki kualitas dari peternak kita ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pengalaman saya sendiri ya. Kalau ada masukan terutama untuk membangun kita semua, silakan bisa di komentar, di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai detik ini teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.